tidak fokus ya kalau misalnya kita tidak meng-on-kan. Jadi bisa. Kemudian kalau misalnya ada apa itu? Misalnya ada tidak bisa tiba-tiba jaringan atau tidak bisa sama sekali, kamu bisa izin ke ibu atau melalui Komting. Jadi nanti Komting yang misalnya tiba-tiba jaringan nggak bisa, SMS kan masih bisa kan? Nah SMS bisa, SMS kan saya ataupun ke Komting izin saya nggak hadir, misalnya itu boleh buat ibu ya. Itu dia. Jadi mungkin tugas-tugas ada, cuma karena melihat beberapa kalian ini tidak seberapa, oke lah diberi keringanan. Yang penting hadir hadir. Ya jangan sampai setengah jam udah mau selesai baru hadir ya. Ya minimal ya kalau misalnya tinggal sejam lagi nggak apa-apa ya. Jadi diberi kelonggaran karena ini udah termasuk yang malamnya kan. Oke, tadi kita tadi udah ya disampaikan kalau mempresensi ya. Jadi mempresensi kalau di ibu gitu nggak tahu dosen lainnya. Jadi kalau misalnya ibu sampaikan silakan presensi kamu seperti tadi ya diklik itunya. Ya ini contohnya udah benar ya. Nah ini dicontoh kayak Aishwarya dengan Nadia Tasya. Jadi nanti ibu mudah menginputnya ke apa tuh siakat ya dengan ada seperti ini dia. Kalau yang tadi memang bisa, tapi kalau ini terlihat dia berapa yang ini ya dia karena dia nggak bisa diedit juga itu dia. Jadi nanti yang lainnya tolong diikutin untuk seterusnya itu disampaikan. Materi sudah ada tiap pertemuan, itu pun silakan eh, ini kan ya di download aja. Kalau video kan bisa, kalau video kan nggak harus ke YouTube, kalau di download pun bisa ya. Boleh ke YouTube, boleh ke ini. Kemudian siapa lagi ya tadi ya? Kita mau melihat RPS ya, kakak sama dengan RPS-nya. Mana dia? Kok nggak ada? Oh, tadi tidak ada ibu bagi ya? Pakainya ada deh. Enggak, RPS. Nggak ada? Enggak, belum ada masuk. Oh, RPS ya. Jadi kalau misalnya apa itu? RPS. RPS-nya open ya. Jadi ini adalah beberapa materi perkuliahan selama 1 semester. Kemudian nanti ada ini yang Komting Sapitri ya, Sapitri nanti mana nih? Sapitri tolong nanti kan ini kamu print ada berapa lembar ya? Kamu kalau misalnya nanti kamu apa itu ya? Print, tidak usah semuanya, yang ada ini aja supaya tidak memberatkan kamu. Minta tolong nanti ya, Ibu stop share dulu ya. Minta tolong nanti untuk Komting karena ini diberi waktu seminggu. Oke, ini dia ya. Ini ada mungkin ada 3 lembar ya, berapa lembar? Nah, kamu yang ini apa RPS ya? Ya. Kakak aja, kakak kontrak kuliah. Kontrak kuliah. Apakah kalian mendengar suara jerit-jeritan? Ada tetanggaku kalau bicara dia teriak-teriak. Ada? Ada ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Oke lah kalau nggak ada. Itulah rumah tinggal di apa ini kan orang teriak-teriak. Nah nanti yang jadi komting ya, kamu tidak usah karena ini tinggal minta tolong kan di print karena mau dilaporkan kan. Jadi kamu printnya hanya ini aja si yang lembar keempat. Isikanlah namamu kan, NIM, nama, HP, tak tolong printkanlah. Atau misalnya kalau kamu punya tanda tangan digital nggak bisa juga memang beberapa karena kami juga kan begitu kan. Kalau misalnya Bisa, mau Bu. ya udah nanti fotokan ya. Nah, ini kasihkan ke ibu Ya, karena Bu. ini mau diisi. Jadi kita ini ada beberapa mata kuliah. Tadi kalian belajar apa tadi dari Bu Murni? Numerik? Iya, Bu. Oh, numeriknya sampai mana itu? Dasar-dasar? Atau apa? Sampai mana? Kalau dari Pak Paska belajar apa? Mata kuliah apa? Lupa. Lupa, Bu. Siapa yang dapat A dari Pak Paska?
Ada. Yang dapat A dari Bu Murni, ada? 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 Siapa? Siswa dapat. Dapat. Itu jago lah, karena kamu Murni jarang kasih nilai ini. Yang oke. Siapa? Sanduri. Sanduri dapat A dari Bu Murni. Iya, Bu, dapat. Oh iya, berarti Sanduri jago. Karena itu kadang C pun ngasih kalau misalnya nggak ini. Ada lagi yang dapat A? Semua sih, Bu. Semua dapat, Bu. Oh, semua Rata-rata. A. Oh, saya kira karena ibu itu, ibu memang kasih juga A, tapi nggak semuanya. Ya paling yang sudah paling oke lah. Itu dia. Oh gitu. Yang dapat pasca dapat A siapa? Nadia. Nadia dapat A. Oh, mata kuliah apa Pak Pasca Nadia? Informasi-informasinya gitu, Bu. Aduh, informasi-informasi. Oh ya, kalau dia beasiswa harus ada apa ya? Ketentuan nilai ya? Ada. Harus IPK berapa, IP berapa gitu? Ada. Nggak ada kayaknya, Bu. Hah, enak banget kalian. Iya, harusnya ada lah. Wisnu berapa dari Pak Pasca? Nilai berapa? Udah nggak ingat, Bu, semester yang 4 Iya. ini nggak ada masuk sama Pak Pasca. Jadi orang ini, Semester 3 masuk Pak Pasca. oh semester 3. Yang semester kemarin mata kuliah berapa kamu yang dapat A, Wisnu? Apa? Apa ya, Bu? Saya pun lupa, Bu. Ya, baru 2 minggu juga apa pembagian nilai. Siapa dosen yang paling banyak apa bagi-bagi memberikan tugas? Tugas sendiri ataupun tugas per kelompok? Murni, Bu. Bu. Oh, iya. Murni, Bu. Kakak free class juga, Bu. Oh, iya. Tuh, Ibu, banyak kali tuh, Bu. Ibu juga nanti tiap pertemuan ada apa itu ada tugasnya, kemudian nanti Bu akan beberapa supaya ada interaksi, nanti misalnya di itu kan tolong di komen gitu ya, komen aja nanti supaya kita ada misalnya seperti tadi kan baik Bu, iya Bu gitu-gitu kan. Nah, itu menunjukkan ada interaksinya gitu kan. Jadi kan kalau misalnya ini kan semester 5, kira-kira pemrograman apa yang sudah bisa kamu nggak usah menguasai ya, sedikit mengetahui gitu. Kalau ini kita nggak ada program ya, ini lebih banyak ke teori-teori. Apa yang sudah? Wisnu, kamu apa yang sudah? Web sudah? Apa yang Ada program? gambaran gitu lah, Bu. Belum lupa-lupa ingat gitu, karena kan di SMK kami juga buat web gitu juga kemarin. Oh, berarti tinggal melanjutkan sebenarnya ya, kalau kamu minat ya. Iya, Bu. Yang lain, siapa yang sudah kira-kira? Mata kuliah yang pemrograman. Paling kalian pemrograman web kali ya, Java enggak kayaknya. Java. Kamu atau SMK apa aja? Java kayaknya udah punya ya, udah belajar ya. Udah, Bu. Java, HTML, PHP gitu. Oh iya iya iya. Iya, karena kalau SMK dia udah tinggal cuman ada sekarang yang misalnya pakai CodeMeter gitu-gitu kan yang diperdalamnya. Kalau basicnya kamu udah ya. Ada di sini yang di luar dari Medan? Enggak, Medan semua. Ya, jadi nanti Ibu juga ada beberapa tugas yang perlu. Ini kalau Komting, kira-kira yang kamu lihat ini berapa orang yang aktif biasanya? Ada sampai 10? Ada, Bu. Ada. Berarti nanti kelompoknya kita bagi 2 aja ya. Jadi nanti terserah kalian yang mau ikut siapa. Karena ada nanti apa itu tugas harian, juga ada nanti tugas yang per kelompok. Jadi misalnya per 3 kali pertemuan gitu dia. Jadi sebelum UTS ada 2 tugas kelompok, sebelum UAS 2 tugas kelompok, itu dia ya. Ini sepertinya banyak ke apa itu ya, kayak studi kasus gitu, mengimplementasikannya ke dalam berbagai kasus-kasus proyek ya. Jadi kalau misalnya memang mata kuliah, kalau kita mata kuliah sekarang ini, inilah sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh
perusahaan-perusahaan ya. Ini yang ini bisa larinya ke big data. Kalau nanti kamu bisa menganalisa data, ya kan? Seperti contohnya data science. Siapa yang pernah dengar data science atau big data? Bu. Pernah, ya. Jadi di situ kurang lebih paham Python namanya ya, ada namanya Python. Nah, jadi kita memang lebih ke menganalisa data ya, bagaimana menganalisa data, tapi harus juga memahami pengkodingan, algoritma, itu basicnya. Makanya ibu tanya tadi, kira-kira kalian mata kuliah kalian yang mengarahkan ke pemrograman lebih cenderung ke situ atau lebih banyak ke teori? Teori, Bu. Teori ya, teori ya, teknologi informasi ke teknologinya. Jadi ini yang kalau misalnya teknik informatika kan hanya sekedar ke lebih nggak hardware-nya aja, tapi kan kalau misalnya ini mau ke apa itu ke bidang bisnisnya ataupun ke bidang bagaimana perusahaan itu mengembangkan IT-nya, ya inilah menggunakan teknologi informasi. Dan sekarang itu banyak kalau kamu baca-baca misalnya seorang data science ya menjadi seorang data science, biaya untuk itu adalah sangat apa ya, karena yang lagi diminati sangat mahal ya. Kemudian yang memang ahli di bidang data science yang untuk outputnya apa big data gitu kan, analisa big data, memang salary-nya sangat tinggi ya kalau kamu suka baca-baca referensi seperti itu. Apakah misalnya web bisa untuk apa ini teknologi informasi bisa? Kalau kamu mau apa melihat misalnya YouTube, apalagi ya YouTube, e-commerce ya. Ini kan ada contoh e-commerce itu mereka menggunakan menerapkan analisa big data. Jadi mereka melihat kira-kira si A atau si konsumen ini cenderungnya dia menonton apa, kan gitu kalau YouTube ya. Jadi dia setelah kita sering klik-klik video atau YouTube, nanti mereka akan semacam mereview, oh ya si konsumen ini cenderungnya sukanya ini. Sama dengan e-commerce. Jadi misalnya kamu klik satu apa itu harga ataupun jam tangan ataupun misalnya model jaket gitu kan. Jadi setiap nanti kamu buka komputer atau lagi online, seakan-akan nanti iklan itu muncul. Nah, itu dia ya. Itu namanya big data tadi ya. Jadi mereka akan mengikuti apa mau kita, apa tren yang disukai. Itu itu data science-nya ya digunakan di Facebook pun udah, YouTube pun sudah. Dia itu mau semacam itu tadi melihat kira-kira apa yang disukai orang, apa sekarang diminati. Nah, dari situ tadi dipelajari mereka. Itu dia contohnya ya. Jadi di sini nanti kita akan melihat banyak cenderungnya memang ke apa ya ke teori ya. Contoh tadi proyek TI, konteks manajemen, prinsip-prinsip manajemen, tapi ini kita lebih spesifik ke project TI. Project TI itu seperti apa? Nanti kita lihat ya. Contoh tadi e-commerce ya, contoh bisa ya. Jadi nanti kita lihat beberapa apa yang menjadi output ataupun keluaran dari materi kita ini. Jadi bisa kita contoh ya di sini ini ya. Ini minggu depan aja kita mulai dengan ininya. Nah, ini contoh-contoh jenis proyek. Jadi proyek ini bukan seperti apa itu yang KPK ya kan, orang masuk KPK kenapa? Karena dia mau apa membuat regulasi atau apa kan, gitu kan? Nah, proyek-proyeknya. Jadi proyek ini kalau lihat di sini ada jenis proyeknya, contoh yang menurut si Soeharto ini penulis buku ya. Ada yang berbentuk engineering konstruksi, kelayakan, desain engineering, ini manufaktur, pengembangan produk, manufaktur, penelitian pengembangan juga ada, pelayanan manajemen, proyek kapital adalah proyek yang memiliki kaitan dengan penggunaan, ini dia investasi, radio, konservasi bio. Nah, ini semua jenis-jenis proyek, tapi kita lebih cenderungnya ke ini dia. Jadi kita lebih mengkhususkan mata kuliah ini adalah manajemen project TI, teknik apa
teknologi informasi dengan contoh pembuatan perangkat e-commerce, online banking. Nah, jadi di situ di aplikasi itu atau di sistem itu seperti apa ya, semacam ditanamkan atau dibuatkan nanti beberapa itu tadi, misalnya mengenai konsumen, misalnya di online banking ya, misalnya untuk melihat apakah dia pembayarannya rutin bagus ataukah misalnya dia mengajukan kredit. Nah, di sini di online banking ya. Pembuatan sistem akademik juga. Kalau kita mungkin hanya membuat apa ya, semacam sistem informasi aja. Kalau misalnya bidang kajian teknologi informasinya sepertinya belum ya, hanya membuat, kalau dulu kan trennya kan sistem informasi, contoh presensi dengan online ya, beda dengan pinjer ya itu. Kemudian apalagi pembayaran dengan online, itu namanya sistem informasi. Nah sekarang ini dibuatkan proyeknya yang itu tadi ya, menggunakan memanfaatkan data science, big data itu tadi ya, untuk melihat variasi ataupun model ataupun bagaimana si konsumen itu dalam melakukan interaksinya. Jadi nanti jadi dari situ, dari sistem ini dapat diketahui, oh ya kira-kira kita supaya penjualan meningkat harusnya bagaimana. Nah, itu misalnya e-commerce, misalnya online banking. Seseorang misalnya dia macet gitu kan, ini bagaimana menanganinya, memprediksikannya apakah ini akan melakukan pinjaman lain atau bagaimana, itu dia ya. Sistem akademik juga ada beberapa yang sudah menggunakan seperti tadi big data, perbengkelan dan seterusnya ya. Perpustakaan juga sekarang tidak hanya membuatkan sistem informasi toh ya, sistem informasi itu tadi hanya misalnya kita meminjam melalui online, itu namanya sistem informasi. Jadi ini dibangunlah sebuah manajemen project dengan menetapkan atau menggunakan itu tadi ya, data-data science ataupun teknologi data ataupun teknologi big data. Ini nanti kita akan bahas beberapa tool ya, tool yang digunakan. Apa yang membedakan project TI ya, teknologi informasi dengan project lain? Karena kan kalau kamu dengar apa itu, membuat jalan juga sebuah project kan? Nah itu contohnya. Kalau misalnya kamu membuatkan sistem informasi pendaftaran mahasiswa, itu juga project. Sebenarnya itu project ya. Cuman kapasitasnya kecil kah atau untuk yang besar ya pemanfaatannya. Jadi karakteristik project teknologi informasi ini adalah adanya invisibility atau kekasatan, di mana TI terkadang tidak terlihat sehingga sulit dilihat kemajuannya. Jadi misalnya seperti tadi, jadi di YouTube itu atau Facebook ya, kenapa di Facebook itu kan ada iklan juga kan? Siapa yang merasa terganggu dengan bukan iklan dari teman kamu yang misalnya dia online shopping gitu, bukan ya? Kalau kamu buka Facebook kan ada beberapa di situ online gitu ya, apa itu semacam bisa e-commerce ataupun penjualan ataupun bisa juga dengan beberapa apa itu memberikan informasi-informasi apakah itu penjualan seperti itu kan, sesuai dengan kebutuhan kamu. Pernah kamu memperhatikan kamu terganggu dengan beberapa web sepertinya kamu tidak like ataupun join dengan grup itu, tapi tiba-tiba misalnya ada beberapa muncul beberapa seperti iklan ya. Jadi di Facebook, di mana lagi? Kalau misalnya kamu perhatikan itu di YouTube, nah itu ya. Jadi sepertinya tidak terlihat, tapi mereka ataupun si tadi yang membuat project tadi itu menggunakan tadi ya, contohnya teknologi big data untuk melihat itu tadi ya, seberapa kemana arah si konsumennya atau si penggunanya atau apa kebiasaannya atau apa yang dibutuhkan si konsumennya. Nah di sini ada complexity atau kompleksitas project teknologi informasi ini merupakan perubahan mempengaruhi bidang yang lain ya. Jadi yang satu mempengaruhi bidang yang lain. Kalau kita sudah ada beberapa perkembangan, contoh penggunaan siakat ya. Cuman kita pembelajaran masih menggunakan classroom ya. Jadi ada beberapa yang memang sudah menggunakan media sendiri ya, tidak pakai classroom. Jadi mereka menggunakan web yang memang bisa berinteraksi apa itu website sendiri untuk pembelajaran. Jadi si mahasiswa misalnya mengirimkan tugas pun ada deadline-nya, nggak bisa sesukanya udah mau semester, udah mau UAS baru kirim tugas misalnya. Nah, di situ langsung dibuat kayak kalkulasi pertemuan pertama sampai terakhir bagaimana tugasnya semua sudah
buatkan seperti rekapannya ya, contohnya seperti itu. Jadi itu sangat kompleks ya, itu memang membutuhkan satu tadi biaya budget yang sangat besar ya kalau untuk membuatkan seperti proyek TI ini. Kemudian menggunakan karakteristik lainnya adalah fleksibilitas sebagai pendukung bagi komponen lain dalam sebuah lingkungan kerja. Itu tadi dia ya. Misalnya kamu buka email, tiba-tiba sudah muncul beberapa iklan ataupun beberapa itu tadi ya seperti iklan lah ya, iklan. Jadi apakah itu iklan yang menjual ataupun seperti mengajak gitu ya. Itu contohnya. Jadi kegiatan utama kita lihat di sini kegiatan utama mana tadi ya? Oke. Ini dia kegiatan. Oh ini nanti 10 menit lagi udah kelar ya. Jadi kalau ini pun selesai kita lanjut di GC ya. Oke, kita akan detail di pembahasan berikutnya. Kegiatan utama di sini adalah pembuatan perencanaan proyek. Kalau misalnya kamu sudah kalau di teknologi informasi belajar RPL apa tidak? Rekayasa rekayasa perangkat lunak atau analisa perancangan sistem ada? Ada, ya kan? Saya perangkat lunak ada, Bu. Oh, nggak ada. Ada atau enggak? Ada. Ada. Ada, Jadi kalau kalian mengembangkan sistem atau membuat sistem apa modelnya? Kayaknya semester 5 udah deh, udah dibahas semester 4 ya. Jadi kalau misalnya membuat sebuah sistem sederhana, contoh sistem perpustakaan yang tadi, ataupun sistem apa? Perpustakaan kan misalnya meminjam, mengembalikan buku, itu kan contoh yang sederhana. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan untuk membuatkan itu tadi ya, misalnya contoh menganalisa data, merencanakan, kemudian membuat rancangan, kemudian mengimplementasikan, pengujian, evaluasi. Itu namanya di rekayasa perangkat lunak ya, beberapa metode, nanti ada misalnya waterfall, OOD, untuk membuatkan itu. Jadi sini kegiatan utama Project T ini adalah untuk perencanaan, feasibility plan, riset, rencana jadwal biaya. Jadi sebelum kita ke project, pembuatan project ini kita harus melakukan riset ya, semacam kita lihat dulu kira-kira semacam menganalisa ini tadi ya, feasibility plan, apa perencanaannya, bagaimana jadwal, bagaimana biayanya, yaitu di awal. Kemudian melakukan pengamatan, pengaturan. Kemudian di sini ada beberapa, ini dia manajemen risiko. Nah, di sini kita yang diperlukan tadi ya, project TI tadi ya, siklus hidup project, kegiatan project, ini dia. Kemudian penutupan. Penutupan itu biasa dilakukan dengan evaluasi, verifikasi, optimasi, dan penilaian. Kemudian kalau misalnya si sistem atau aplikasi kita ini diterima, atau ini ada nanti ada semacam accept ya, sudah diterima. Jadi ini kalau sudah diterima, misalnya kamu seorang konsultan, sudah kamu kerjakan semuanya dan mereka menerima apa yang telah disiapkan atau sudah membayarkan, berarti proyek atau sistem aplikasi yang kamu rancang itu sudah jadi ya, sudah diterima ya, jadi sudah selesai ya. Nah, ini yang akan kita bahas di berikutnya adalah manajemen proyek ini yang kita bahas per tiap pertemuan. Ada nanti namanya sistem pengadaan ya. Pengadaan teknologi, procurement, penerapan sistem baru, implementation, ada perawatan sistem lama, kalau misalnya masih menggunakan yang lama, maintenance-nya. Kemudian kalau untuk proyek itu, ya setelah tadi jadi sistem aplikasi yang kamu rancang tadi, perlu ada pengembangan sistem. Jadi itu perlu. Kemudian ada prototipe-nya, rekayasa proses bisnis, proses re-engineering, desain dan arsitektur sistem. Ya. Inilah yang akan kita bahas pertemuan berikutnya. Nanti bisa dilihat di poin-poinnya di RPS ataupun kontrak kuliah. Manajemen integrasi dalam proyek. Jadi di sini nanti kita mempelajari apa itu skop manajemen IT, bagaimana membuatkan manajemen waktu proyek, bagaimana mengatur atau mengkondisikan cost project ya, biayanya berapa, bagaimana menentukan kualitas atau quality project T ini. Ini SDM, jadi untuk kita membuat sebuah sistem ataupun aplikasi tadi, atau project tadi, kita harus membuatkan juga, mengatur juga bagaimana maintenance ya, SDM-nya, SDM project atau Human Resource Management, ini dibahas. Manajemen komunikasi dalam project, ini satu pertemuan juga, communication project
TI-nya. Jadi harus ada pembahasannya nanti bagaimana seorang mengkomunikasikannya dalam pengembangan proyek tadi. Perlu dipahami juga yaitu resiko dalam proyek ya. Jadi namanya risk management, manajemen sumber daya, yaitu di sini adalah pelaksanaan proyek dikenal dengan sebutan outsourcing dan data sharing. Jadi kalau ibu ingat-ingat dulu mata kuliah ibu atau S2, ini ada juga di apanya? Di apa tuh? Dibahas ya. Jadi kalau kita mau buat sebuah proyek ya, baik itu besar ataupun kecil ya, tapi ini biasanya untuk proyek yang umumnya yang udah besar ya, atau perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini tadi dia ya, ditentukan ini semua ya. Jadi nanti di sana apa itu namanya ya? Kalau kita perhatikan apa tadi ya? Ini udah bertambah lagi. Share ya. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi project konteksnya prinsip-prinsip manajemen fase perencanaan, ada tool ya, ada tool atau beberapa alat yang digunakan bagaimana untuk fase perencanaannya, manajemen, scope manajemennya ini apa saja, ruang lingkup manajemen project TI, time, bagaimana mengatur ya, time, ada nanti sama semacam tool untuk mengatur time, ini cost, biaya. Ini juga quality manajemen project TI. Jadi ada beberapa tahapan atau yang digunakan bagaimana supaya proyek itu memiliki kualitas. Jadi ini memang sudah ada standar-standarnya ya, secara yang umum digunakan ataupun semacam sebuah standar ya untuk sebuah proyek TI. Mampu memahami manajemen SDM. Jadi sebuah proyek tadi ada beberapa SDM yang harus dipenuhi ya sehingga bisa melakukan proyek TI ini. Kemudian ada komunikasi, itu tadi bagaimana mengkomunikasikan di antara stakeholder yang terlibat. Kemudian risiko ya, bagaimana nanti setelah si proyek berjalan, bagaimana untung ruginya, apabila ada risikonya bagaimana menanganinya atau menghandle-nya. Manajemen pengadaan. Jadi ini semacam proyek apa? Siapa yang ini udah mau keluar si Tainis. Halo Tainis, mana videonya? Supaya kita lihat dulu. Tainis yang barusan ya? Tainis, coba di chat 3 teman kamu yang kamu kenal di kelas ini. Mana orangnya? Nama panggilannya siapa? Tines, Bu. Tines, Bu. Oh, laki, Tines. Coba chat 3 orang yang kamu jarang komunikasi. Ketikkan di chatnya aja. Ya, karena ini udah mau selesai. Ya, Tines ya. Oke. Jadi itulah Tines anak pagi kayaknya, Bu. Hah? Anak Tines besok? pagi. Besok kamu, Tines. Kemarin ibu salah itu. Salah ini. Udah keluar. Udah keluar, ya. Udah keluar deh, Bu. Oke. Karena gini, jadwal dibagi hari apa? Hari Jumat kayaknya. Jumat atau Sabtu? Hari apa kemarin dibagi? Jadi kan mepet sekali kan, nggak seperti tidak ada persiapan sama sekali. Tiba-tiba sudah ada ini ya gitu. Oke, ini waktunya sudah shift tidak ada videonya. Shift tolong di-on-kan videonya. Ini kita yang awal pertemuan, berikutnya terserah. Nanti kalau mau TS di-on-kan lagi ya, supaya saling melihat aja, mengenal. Priscila, coba lambaikan tangan. Lambaikan aja. Priscila. Lambaikan tangan aja. Ada. Bu, settingan dari Zoom-nya mungkin, Bu. Gelap gini. Oh ya, itu siapa? Saya, Bu. Oh, mana mungkin. Kamu nggak sekali lagi ini kan? Apa? Shift. Oke, lambaikan tangan aja. Kamu udah hampir 4 semester kita zoom-zooman terus. Mana Priscila? Coba lambaikan tangan. Oke. Manisa? Mana Manisa? Manisa? Nggak mendengar. Manisa? Manisa kerja, Bu. Oke. Sanduri, itu kegunaan Komting ya. Harus bisa melindungi anggota-anggotanya. Sanduri, on. Ya. Oke, Sawitri nanti ya bikinkan itu ya
kontrak kuliah. Sumitra? Iya, Sumitra, Bu. oke. Nadia? Oke. Iya, Bu. Oke, Manisa udah muncul. Oke. Aishwarya. Siapa kayak nama situ? Aishwarai. Iya. Oke. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Selanjutnya, kalau misalnya pertemuan berikutnya kamu mau on, silakan. Kalaupun seperti misalnya Manisa sambil bekerja, tidak masalah buat Ibu ya. Yang penting itu tadi ya, ada respon, nggak bisa semua ya, 1-2 orang harus mewakili lah ya. Tapi jangan hanya temannya. Kalau bisa semuanya lah aktif di dalam perkuliahan. Bagi teman kamu yang belum hadir, silakan ingatkan supaya join. Oke, sekian kita gabung di Classroom ya. Ada pertanyaan kalau sebelum less than 1 menit? 1 minute.